Imron SAG, kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali as-salatu biwaqtiha wa birrul walidain. Rawahu Bukhari. Taala kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat entah pun itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengganti satu nikmatnya dengan satu itu berupa uang. Misalnya kita ganti satu nikmat pendengaran, satu kalimat kita dengar saja. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantinya dengan nikmat apa? Dengan harta, yaitu berupa uang, misalnya sekitar 200 saja. Coba kita ganti satu kalimat kita dengar, maka kita Allah Subhanahu wa taala suruh menginfakkannya. Maka kita akan tidak mampu untuk mengganti yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk menggantinya dengan harta. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita gantinya dengan yang namanya tanah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita menggantinya dengan yang namanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan apa yang namanya kita apapun harta-harta kita miliki, kita tidak akan mampu untuk menggantinya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In syakartum Lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tanda seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu dia menggunakan nikmat tersebut yaitu dengan apa? Semanfaat-manfaat tersebut, yaitu dengan kebaikan maksudnya. Dengan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut kita akan gantinya dengan apa? Kebaikan yang Allah Subhanahu berikan. Dengan cara apa? Kata ulama saya dulu, guru saya mengatakan manfaatkanlah nikmat tersebut sebelum nikmat tersebut dicabut pada diri kalian. Maka kita nikmat belajar ini juga kita bersyukur. Sebelum nanti ada masa suatu saat kita dah nikah, kita sudah tua, kita nggak bisa belajar lagi. Maka kita manfaatkan nikmat tersebut, nikmat belajar ini untuk yang apa? Sebelum namanya Allah Subhanahu wa taala mencabut yang nikmat tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ini, yaitu nikmat belajar. Dan juga duduk saya di sini bukan untuk mengajarkan antum-antum sekalian. Bisa jadi antum-antum sekalian lebih paham daripada saya, bisa jadi ada yang lebih dari saya. Amin, Tapi ya Allah. karena kita duduk saya di sini untuk apa? Untuk bermuzakarah, saling mengulang, saling mengingatkan tentang apa? Tentang yang namanya sholat tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala firmankan seperti yang tadi saya bawakan di mukadimah awal tadi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bukan kitab maunya kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan inna salata kanat 'alal kitaban mawquta. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala firmankan itu yang artinya sungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Maka dari ayat ini kita menjelaskan bahwa sholat itu bukan hal yang sepele. Sholat itu bukan hal yang kita tunda-tunda, kita remehkan. Maka kita sudah jelas Allah Subhanahu wa taala firmankan inna sholata kanat 'alal kitaban mawquta. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil, bisa jadi amalan yang kecil itu di sisi Allah itu besar. Dan jangan meremehkan suatu amalan yang kecil, bisa jadi amalan kecil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa? Tentang amalan yang paling tinggi dia afdol amali as-salatu liwaqtiha. Yaitu tentang amalan yang paling afdol. Rasulullah menjawab as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan yaitu dengan apa? Jika kalau ada seseorang di satu orang di depan rumahnya itu ada namanya sungai yang dalam, jernih,
lalu dia mandi di dalamnya 5 kali sehari, maka apakah dalam sholat apakah masih ada tertinggal yang namanya kotoran di bara diri dia? Para sahabat menjawab tidak. Maka begitu pula sholat 5 waktu dalam sehari 5 kali dalam sehari. Jika kalau kita rajin mengkholat tepat pada waktunya, khusyuk pada waktunya, maka insya Allah dosa yang ada pada diri kita insya Allah digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allah. Dan juga permisalan sholat itu kita berjemaah ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan juga keutamaan sholat berjamaah ini banyak. Ulama mentamsilkan sholat berjamaah ini seperti mana kita membeli yang namanya buah. Nah, jika kalau kita beli namanya buah, itu kita misalnya membeli yang namanya buah itu sekitar satu dandang, maka yang buah kita tidak melihat yang namanya bagusnya, matangnya, setengah matangnya ataupun busuknya. Pasti yang ada di situ Allah pasti dia akan mengambilnya. Begitu juga sholat. Ketika kita berjamaah, kita awal waktu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan yang namanya tidak melihat yang namanya hamba ini khusyuknya, tidak melihat yang namanya itu dia tahu bacanya benar atau tidak, gerakannya benar atau tidak, tapi insyaallah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebaliknya, apabila kalau kita sholat itu sendirian, sholat itu di rumah, itu juga kita membeli buah, satu buah, pasti kita akan memilihnya yang mana yang bagus, yang mana yang matang. Benar enggak? Nah, itu juga Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sholat sendirian, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan malaikat yang mencatat, oh di sini ada kekurangan ruku'nya, oh di sini ada bacaan yang kekurangan. Maka begitu juga kita sholat jangan sendirian. Al jamaatu rahmat. Berjamaah itu adalah rahmat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ayat ini maksudnya ialah yaitu semakin kita menjaga salat kita, maka semakin kuat pula yaitu benteng diri kita dari kemaksiatan dan keburukan. Allahu Akbar. Dan juga fadilah, salah satu fadilah kita apabila man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaq. Allahu Akbar. Barang siapa yang sholat dikarenakan berjamaah karena Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan dijaminkan dalam 2 kebebasan, yaitu apa? Bebas dari azab api neraka dan juga bebas dari sifat munafik. Amin. Kita tahu sendiri bahwa sifat munafik ini di kalangan Rasulullah sangat jelas. Ketika dia zahirnya kelihatan beriman, tapi batinnya itu munafik. Dia tidak mengkafirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ayatul munafik ada berapa? 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza khana idza tumina khana. Apabila dia berbicara maka dia akan berbohong, dan apabila dia berjanji maka dia akan mengingkarinya, dan juga apabila dia berjanji, apabila dia diberi amanah maka dia akan mengkhianatinya. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya dari kebodohan saya sendiri. Kalau ada jarum jangan kalau ada jarum yang patah jangan simpan di peti. Kalau ada kata patah saya yang salah jangan simpan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan ceramah singkat dari Ustadz Imron, betapa pentingnya kita menjaga sholat serta sholat berjamaah. Masya Allah. Alhamdulillah, acara kedua sudah selesai, itu dakwah Islamiyah, dan langsung saja ke acara ketiga, itu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan
Doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji